Bupati Sulawesi Barat Sudan Arif itu beberapa hari yang lalu pidato yang membuat analogi atau perumpamaan burung yang diperkarakan oleh HMI dan sampai dilaporkan macam-macam. Ya, kita dengarkan dulu ini, saya kutip dari TV One ya. Kita dengarkan bareng-bareng. Ini menurut saya ini fenomena menarik untuk kita bahas ya. Sementara itu PJ Gubernur Sulawesi Barat Sudan Arif menjadi sorotan perihal pidatonya mengenai analogi burung. Pidato analogi burung tersebut diduga bermakna pornografi. Jadi ya, diduga pornografi ya. Apakah benar ya, kita lanjut dulu, nanti kita bahas. PJ Gubernur Sulawesi Barat Sudan Arif menyampaikan pidatonya di hadapan anggota DPRD dan ASN lingkup Pemprov Sulawesi Barat pada pekan lalu. Sudan awalnya memberi sanjungan kepada para hadirin di acara itu. Sudan menyebut para hadirin rendah hati seperti burung. Jadi harus ibu itu rendah hati, humble seperti burung. Burungnya Pak Hirdin, Pak Amir Malika. Burung ini gak ada yang anak-anak kan? Dewasa semua kan? Jadi burung itu rendah hati. Dia hanya dibutuhkan menonjol saat akan bekerja. Dan burung itu menyerang untuk membahagiakan. Dan yang diserang itu merasakan kepuasan, kebahagiaan, kenikmatan. Coba bayangkan, menyerang untuk membahagiakan. Dan menyerang untuk produktif. Memproduksi anak, memproduksi kebahagiaan, memproduksi kerukunan. Setelah perang selesai, lawannya puas, bahagia. Yang punya burung juga puas, bahagia. Nggak pernah sombong. Mengecil lagi juga. Itu kawan-kawan di Sulbar seperti itu, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kawan-kawan semuanya. Kalau nggak diajak, diam. Tapi kalau sudah bekerja, serangannya maut. Yang diserang happy. Jadi Bapak dan Ibu, kawan-kawan itu menyerang untuk membahagiakan, persis seperti filosofi burung. Nah, ini yang mari terus kita lakukan dengan acara-acara coffee morning seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu kalau rapat APD, jangan perang beneran, contohlah burung itu. Jangan sampai sakit-sakit. Ini kawan-kawan saya, Bapak-Bapak di PRD. Kalau diundang Bapak itu ada yang sakit, ada yang keluar daerah. Jadilah enggak, datang aja ketemu. Kemiskinan. Pidato analogi burung yang diunggah di media sosial Dinas Kominfo Sulbar menjadi viral dan menuai kritikan dari masyarakat Sulbar. Pidato analogi burung itu diduga mengandung pornografi. Yang diserang itu merasakan kepuasan, kebahagiaan. Nah, itu ya. Menurut saya gitu, Gubernur Sulbar ini kreatif membuat analogi perumpamaan atau mungkin ya perumpamaan ya, metaforanya bagus, puitis gitu. Dan ya ini kan diperkarakan oleh oknum ketua HMI MPO sana ya, Sulawesi Barat, diperkarakan ke polisi. Dan juga sebelumnya itu di Twitter itu Pak Mahfud MD juga nge-tweet tentang ada oknum anggota HMI yang membakar bendera partai PDIP ya karena membela Rocky Gerung. Dan ini perkembangannya kayaknya oleh pengurus PDIP dilaporkan ke polisi itu. Dan tweetnya Pak Mahfud MD itu mempertegas apa yang disampaikan Bung Fajrul Rahman ya, salah satu anggota presidium kami di Kalimantan Selatan, yang mempertanyakan seharusnya itu kan HMI sebagai entitas organisasi mahasiswa di antara organisasi mahasiswa lainnya, seharusnya kan mengajarkan mengenai rasionalitas, bukan emosionalitas, bukan barbarian dan seterusnya itu gitu. Sepanjang sejarahnya kan HMI gitu. Sebagaimana juga organisasi-organisasi kemahasiswaan lain diharapkan juga seperti itu. Jadi menjadi simbol rasionalitas, bukan simbol yang irasional. Termasuk melaporkan Bupati Sulbar ini menurut saya juga aneh banget gitu loh. Kok sensi banget soal ini. Soal kayak begitu itu. Jadi kalau kita itu biasanya budaya lapor, sedikit lapor, pencemaran nama baik, pornografi dan seterusnya, ya bangsa ini tidak sehat, demokrasi tidak akan sehat. Terlepas dari perbedaan pendapat apapun, bagi saya itu melapor itu saya nggak setuju. Banyak sekali orang yang membuli saya, memfitnah saya di YouTube, di mana-mana itu. Saya satu kali pun tidak pernah mau lapor. Banyak yang menyuruh saya untuk
laporkan aja Pak Kiai, saya dampingi banyak pengacara begitu, saya nggak pernah mau melaporkan gitu. Ada banyak hal yang harus kita lebih perhatikan dan kita harus memberi ruang kreativitas kepada warga negara untuk berpikir, untuk memberikan analogi, termasuk apa itu gubernur seperti yang dilakukan Gubernur Sulbar itu kan tidak merugikan apapun gitu. Saya disclaimer ya, saya nggak kenal sampai hari ini, nggak kenal atau belum kenal dengan Gubernur Sulbar itu, tidak ada kepentingan apapun gitu. Tapi ini sebagai sebuah gejala pergaulan sosial yang menurut saya tidak menarik kalau budaya lapor melapor seperti itu. Pak Jokowi sebagai presiden itu berapa kali maki-maki, tetap tidak lapor beliau. Ya biar kalau soal omongan ya dibalas omongan aja lah. Soal masyarakat ya nanti masyarakat kan tidak mungkin diam. Jadi kita mari saling mengkoreksi, saling mengkritik. Tapi nggak usah sedikit-sedikit lapor, nggak usah sedikit-sedikit lapor. Gitu. Kalau menurut saya itu nggak menghambat rasionalitas warga negara. Gitu. Dan menurut saya kok kayak gitu itu ya mungkin gejala dari secara umum itu warga negara itu ya karena perkembangan teknologi atau internet, menjamurnya medsos itu dan ketergantungan pada HP itu menurut membuat kita semua itu mungkin tanpa sadar semua itu stres, jadi sedikit-sedikit sensi, sedikit-sedikit konslet. Makanya banyak membaca sholawat Nabi, tapi nggak usah ikut kelompok itu, Habib Yaman itu, kalau saya nggak setuju. Sebelum mereka mengakui bahwa mereka bukan dzurriyyat Nabi. Kalau lewat ke situ ya. Jadi intinya mari kita menjaga kreativitas. Sebagaimana dulu zaman Orde Baru aja nggak segala ini kok. Ya humor Gus Dur, humor yang lain-lain intelektual almarhum Hari Rusli, terus Pak Jaya Suprana dan yang lain banyak sekali dan ya nggak masalah kan. Ini kan humor ini. Bagian dari humor, bagian dari memotivasi dengan perumpamaan humor gitu. Dan juga di situ kan nggak ada anak-anak itu, semua dewasa. Seandainya ada anak-anak pun menurut saya juga nggak akan bisa menangkap maksud itu. Dan di mana letak pornografinya? Kalau sedikit-sedikit begini dan sedikit begitu, waduh nggak sehat ini. Menurut saya kok ini udah politis. Jadi urusan politik ya diselesaikan secara politik gitu, yang beretika, yang berini, jangan bawa moral, jangan bawa agama, jangan atas nama agama, jangan atas nama moral macam-macam. Nah, politisi harus bermoral, iya. Politisi harus mengamalkan nilai-nilai agama, iya. Tapi kalau nilai-nilai agama, nilai-nilai moral dipergunakan untuk membidik lawan politik, itu menurut saya, atau orang yang tidak kita sukai itu menurut saya nggak benar gitu. Itu tidak sehat untuk pergaulan sosial bangsa kita. Jadi ya masa sudah dikasih contoh Pak Jokowi sedemikian rupa kita nggak bisa menangkap gitu loh. Ya kalau pelanggaran hukum lain lagi, kalau kriminal lain lagi, kalau membohongi publik lain lagi. Ya tinggal kita bilang aja itu membohongi publik kan selesai. Kalau membohongi publik macam-macam bisa ya. Ada pasalnya ya. Saya nggak begitu paham mengenai pasal-pasal itu. Nanti saya tanyakan itu pengacara saya. Aku menjadi pengacara saya Bung. Oke. Yang gue jaga-jaga lah. Meskipun ya pengacara saya juga nggak bisa melindungi saya, siapapun nggak bisa melindungi saya. Yang bisa melindungi saya itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah, melalui para wali, wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena dari beliaulah sumber Islamnya Nusantara, melalui Wali Songo, itu yang melindungi saya itu ya itu kebenaran karena loh, kalau kita mengikuti alur kebenaran, sepahit apapun kita istiqomah konsisten. Yang kemarin keliru kita koreksi ya, insya Allah kita selamat, kita nggak akan ada apa-apa. Sekti mandraguna yang memusuhi kita mampu sendiri.